Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Destri Mustanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 1 Lebeng Jumo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Bapak Saiful Mujib, sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Lebeng Jumo. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mujib hari ini? Alhamdulillah baik Pak Desri. Alhamdulillah hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya Pak. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas. Sebelumnya nanti kita akan melakukan beberapa percakapan ya Pak. Ya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi Pak sebagai persiapan awal Bapak Saiful Mujib untuk melakukan pembelajaran yang agar lebih siap lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang maksimal kepada murid-murid Bapak nantinya. Begitu ya Pak Mujib? Ya Pak Desri. Ada beberapa pertanyaan Pak Mujib yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti dalam proses pembelajarannya. Kira-kira seperti apa Pak tujuan pembelajarannya? Gini Pak Desri, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya siapkan, yang di modul ajar itu tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu untuk memahami Asmaul Husna, karena materinya adalah Asmaul Husna beserta artinya juga. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua diharapkan siswa mampu menghafal Asmaul Husna. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu untuk membuat kaligrafi dengan tadi materi Asmaul Husna, dengan harapan nanti bisa dihias atau diwarnai dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Baik Pak Mujib, jadi ada 3 tujuan pembelajarannya ya Pak ya, tadi saya garis bawahi yang ingin Pak Saiful Mujib capai. Nah bagaimana Pak dengan area pengembangan yang ingin Bapak Saiful Mujib capai di kegiatan pembelajarannya nanti kira-kira? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2 Pak Desi, yaitu di pengetahuan dan juga pada keterampilan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu tadi siswa dapat memahami Asmaul Husna beserta artinya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, yaitu siswa bisa menghafal Asmaul Husna dan juga bisa membuat kaligrafi dalam bentuk Asmaul Husna. Baik Pak Mujib, jadi area pengembangan yang ingin Bapak Saiful Mujib capai tadi ada 2 nggih Pak nggih? Yaitu di area aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Begitu ya Pak ya? Nah, saya ingin mendengar Bapak bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Pak Mujib. Iya Pak Desi, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi siswa dibedakan dalam 3 kelompok. Di antaranya yaitu siswa yang berkemampuan visual, kemudian auditori dan juga kinestetik kita bedakan. Kemudian untuk model pembelajaran yang kami gunakan adalah problem based learning atau kita gunakan PBL. Kemudian untuk metode pembelajaran mungkin saya nanti akan menggunakan ada 2 atau mungkin lebih 3 gitu, yaitu diskusi dan juga tanya jawab dan juga terakhir penugasan. Baik Pak Mujib, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dengan Pak Mujib tadi memetakan berdasarkan kesiapan belajarnya maupun gaya belajarnya ya Pak. Dan tadi saya garis bawahi juga
di catatan saya juga Pak Mujib menyampaikan diintegrasikan kepada dalam pembelajaran sosial emosionalnya. Begitu ya Pak? Iya Pak, ya Pak. Nah, dengan model pembelajarannya tadi kalau tidak salah Pak Mujib akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL serta metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Nah, kemudian Pak Mujib, bagaimana dengan media yang akan Bapak pergunakan dalam pembelajarannya nanti? Untuk media pembelajarannya kami beragam lagi, beragam. Mungkin ada ceramah tetap ada, kemudian nanti kita punya media proyektor yang ada di sekolah dan juga laptop, dan kebetulan kemarin juga dapat bantuan produk ada 15, pokoknya kita manfaatkan yang ada di sekolah. Kemudian selain media tadi ada juga media yang saya buat berupa LKPD yang diserahkan kepada siswa dengan LKPD yang beda-beda ya dari setiap kelompok. Kemudian kalau ada PowerPoint juga, kita persiapan juga. Tentunya apa yang ada di sekolah dan itu bermanfaat untuk pembelajaran kami gunakan semaksimal mungkin. Baik, luar biasa Pak Mujib. Tadi Pak Mujib juga sudah mengutarakan untuk memaksimalkan aset yang dimiliki di sekolah sebagai sumber belajar ya Pak. Yang tadi Pak Mujib sampaikan punya Chromebook dari pemerintah yang dimanfaatkan juga dalam pembelajarannya nanti sebagai sumber belajar atau media pembelajarannya. Luar biasa Pak Mujib. Baik, kira-kira kapan Pak Mujib ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, atau di jam berapa, atau di kelas berapa Pak kira-kira nanti? Insya Allah kalau tidak ada halangan Pak Des ya. Jadwal saya itu di jadwal pembelajaran harian itu kayaknya saya ambil kelas 6. Kelas 6 itu hari Sabtu jam pertama, kedua dan ketiga. Insya Allah nanti juga saya kondisikan siswa untuk berangkat semua, jadi juga biar maksimal gitu. Siap, baik-baik Pak Mujib. Jadi nanti pelaksanaannya di hari Sabtu ya Pak? Di kelas 6 di jam pertama sampai dengan jam ketiga. Pak Mujib, nanti saya akan datang di kelas Bapak, boleh? Oke, monggo Nah, siap. saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat Pak Mujib nanti dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah itu Pak Saiful Mujib, kita adakan kegiatan lagi ya Pak? Iya, monggo. Yaitu kegiatan pasca observasi. Baik, sebelum kita akhiri Pak Mujib, kira-kira apa yang Bapak Saiful Mujib dapatkan dari obrolan atau percakapan kita pada kegiatan ini Pak? Mungkin gambaran dari saya bahwa media yang saya gunakan nanti itu apa, perlu saya siapkan mulai dari sekarang. Saya cek juga apakah bisa atau tidak, dan semoga media-media yang nanti saya gunakan termasuk Chromebook dan laptop atau nanti ada proyektor bisa hidup dengan normal Pak. Baik. Jadi itu yang mungkin harus saya siapkan mulai sekarang. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia berbincang-bincang Pak dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai jumpa Pak di kegiatan observasi di hari Sabtu besok di kelas 6 di jam pertama sampai jam ketiga ya Pak. Ya Pak, siapa Desi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.